Puluhan pucuk senjata api rakitan masyarakat diserahkan kepada aparat Kodam 16 Patimura Ambon. Tenaga honorarium kategori 2 lingkup pemerintah Kota Ambon menggelar demonstrasi. Pemirsa, demikian tadi topik utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Setelah melakukan sosialisasi secara terus-menerus, Kodam 16 Patimura menerima puluhan pucuk senjata api dan bom rakitan serta amunisi dari tangan warga Desa Mamala dan Morela, Maluku Tengah. Dalam 9 bulan terakhir, Kodam 16 Patimura telah menerima ratusan senjata api dan bahan peledak serta amunisi dari tangan warga. Puluhan pucuk senjata api rakitan dan standar serta bom rakitan dan ratusan butir amunisi diserahkan warga Desa Mamala dan Morela, Maluku Tengah kepada aparat Kodam 16 Patimura Ambon. Penyerahan senjata api dan bahan peledak itu dilakukan warga setelah aparat Kodam melakukan sosialisasi secara terus-menerus. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan di beberapa lokasi, termasuk di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Dan Ramil 1504 Lehitu, Letu Infantri Dede Ruhiat mengatakan rekapitulasi senjata per Januari hingga 14 Oktober 2016 berjumlah 370 pucuk yang terdiri dari sejumlah senjata standar dan rakitan serta bom rakitan dan ratusan butir amunisi berbagai ukuran. Kami dapat dari secara sukarela penyerahan langsung dari kedua masyarakat diwakili oleh Kaparaja negeri, yaitu negeri Morela dan negeri Mamala. Adapun untuk perinciannya tadi itu sudah dijelaskan tadi. Untuk dari Mamala, selaras panjang 3 pucuk, ini bom rakitan 4 buah, munisi kaliber 5,56 ada 6 buah, 6 butir, kemudian peluru AK atau 7,9 ada 7 butir. Kemudian magazen ada 2 buah. Kemudian ini dari Morela, ya. Ini dari Liga Morela ada laras panjang ada 6 pucuk. 6 pucuk, kemudian munisi ada 63 butir, 68 butir, ya. Kaliber 5,56 mm. Kemudian bom rakitan ada 7 buah. Senjata api yang diserahkan warga Desa Mamala dan Morela itu selanjutnya dibawa ke markas Kodam 16 Patimura untuk dimusnahkan. Abu Saubawa, Caktamela melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Puluhan tenaga honorer kategori 2 lingkup pemerintah Kota Ambon menggelar demonstrasi pagi tadi. Mereka mempertanyakan kelanjutan nasib mereka menyusul rencana pengangkatan tenaga sukarela kesehatan menjadi tenaga honorer oleh penjabat wali kota. Puluhan tenaga honorer kategori 2 yang mendatangi kantor wali kota Ambon pagi tadi berkeinginan untuk menemui penjabat wali kota Ambon. Namun keinginan mereka belum terrealisasi karena penjabat wali kota tidak berada di tempat. Kehadiran puluhan tenaga honorer kategori 2 yang sebagian besar adalah guru itu bertujuan untuk menanyakan kelanjutan nasib mereka. Pasalnya dalam pertemuan dengan tenaga sukarela kesehatan, penjabat wali kota Ambon FJ Papilaya beberapa waktu lalu menginstruksikan untuk mengangkat 68 tenaga sukarela kesehatan menjadi tenaga honorer. Kendati mendapat informasi keberadaan pejabat wali kota tidak berada di tempat, namun puluhan tenaga honorer kategori 2 ini tetap menunggu di lorong-lorong dan koridor kantor wali kota Ambon. Saat hendak dikonfirmasi, puluhan tenaga honorer ini tidak satu pun bersedia memberi keterangan. Sementara Kepala BKD Kota Ambon, Beni Selano, juga tidak bersedia memberi keterangan. Selain ingin bertemu dengan penjabat wali kota Ambon, puluhan tenaga honorer kategori 2 ini juga akan menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Kota Ambon. Jumlah tenaga honorer kategori 2 di Kota Ambon saat ini mencapai 500 orang lebih. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga guru. Frida Raiman Hamzah melaporkan.
8 tersangka pencuri kendaraan bermotor di Kota Ambon diciduk polisi. 2 orang diantaranya masih berstatus pelajar. Seorang tersangka terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri. Polisi juga mengamankan barang bukti 6 unit sepeda motor tanpa plat nomor. Tim Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil mengamankan 8 tersangka pencuri kendaraan bermotor di Kota Ambon. Mereka digiring ke Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Senin siang bersama barang bukti 6 unit sepeda motor. Satu di antara para tersangka ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas akibat berusaha melarikan diri. Ke-8 tersangka dibekuk di lokasi berbeda di Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Seram bagian Barat. 2 di antara mereka masih berstatus pelajar SMP dan SMA di Kota Ambon. Selain 8 tersangka, polisi juga mengamankan 2 orang yang diduga menjadi penadah kendaraan curian tersebut. Kaur Bin Ops Reskrim Polres Pulau Ambon, Ibtu Semilemena menjelaskan, pihaknya sementara melakukan pengembangan terkait kasus ini untuk memastikan keterkaitan para pelaku dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor di Kota Ambon. Yang satu tadi malam karena melarikan diri, kita melakukan penembakan kepada yang bersangkutan dan kena pada bagian kaki. Jadi untuk kendaraan yang kami itu sudah dapat, untuk saat ini yang kita sudah bawa di Polres Ambon ada 6. Jadi untuk pengembangan lagi ada masih 2 motor yang belum kita ambil. Jadi sementara waktu anggota opsional sementara dengan 2 TSK untuk mencari barang bukti yang mereka jual kepada masyarakat. 1 unit sepeda motor yang diamankan polisi ini menggunakan plat nomor palsu, sedangkan 5 lainnya tidak menggunakan plat nomor dan tidak memiliki kelengkapan surat. Pencurian kendaraan bermotor kini semakin marak di Kota Ambon. Masyarakat diharapkan waspada saat memarkirkan kendaraan sepeda motor. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Gubernur Maluku Said Assegaf Senin pekan lalu membuka rapat kerja pemerintah Provinsi Maluku di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Rapat kerja kali ini mengambil tema optimalisasi pemanfaatan sumber daya kepulauan yang berdaya saing secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Maluku. Berdasar pada tema rapat kerja kali ini, Gubernur Said Assegaf mengatakan pemerintah Provinsi Maluku akan mencanangkan pembangunan secara gugus pulau dan maritim karena wilayah Maluku berbentuk kepulauan dan lautan menjadi penghubung. Olehnya rapat kerja pemerintah Provinsi Maluku kali ini akan menampung semua aspirasi pemerintah Kabupaten MBD serta mensinkronisasikan program kerja antara pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam membangun wilayah provinsi maupun kabupaten di Maluku harus dilakukan secara keras dan tegas agar daerah ini maju dan berkembang. Gubernur juga mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Perbatasan Maluku Barat Daya. Menurutnya provinsi perbatasan sudah saatnya berdiri sendiri karena ditunjang dengan sumber daya alam yang berlimpah. Hal itu memungkinkan daerah tersebut untuk membiayai diri sendiri bahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno menyampaikan kritik terhadap kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai sangat merugikan daerahnya. Selain kebijakan yang merugikan, persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat MBD saat ini cukup kompleks, utamanya yang terkait dengan kesejahteraan, kesehatan, dan juga pendidikan. Untuk persoalan kesehatan, masyarakat MBD bahkan harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena harus melintasi daerah perbatasan antara NKRI dan negara Timur Leste. Hal itu karena jarak antara Kabupaten MBD dan negara Timur Leste lebih dekat bila dibandingkan harus berobat ke Kota Ambon. Karenanya Bupati berharap pemerintah pusat maupun provinsi lebih bijak dalam menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Masyarakat Romang meminta gubernur untuk menarik izin aktivitas perusahaan PT Gemala Borneo Utama. Mereka menilai perusahaan tambang itu telah merugikan mereka. Menyikapi hal ini, Gubernur Maluku Said Assagaf akan meminta Universitas Pattimura untuk mengkaji dan memastikan aktivitas pertambangan di Pulau Romang berdampak negatif atau positif. Permintaan Gubernur Maluku Said Assagaf itu disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan masyarakat Pulau Romang Kamis kemarin di Desa Hila, Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada pertemuan ini, perwakilan masyarakat Romang mendesak Gubernur untuk menarik izin pertambangan PT Gemala Borneo Utama yang telah beroperasi di wilayah itu kurang lebih 10 tahun. Mereka menilai aktivitas PT Gemala Borneo Utama itu tidak memberikan hasil yang baik bagi masyarakat Romang. Bahkan sebaliknya, banyak tanaman masyarakat yang rusak akibat aktivitas perusahaan tambang tersebut. Dan saya harap kepada Bapak pimpinan, baik dari pusat, ya, mungkin untuk bisa lebih cepat mengambil tindakan memediasi ini, sehingga pemahaman masyarakat ini ya, lebih terarah. Kami cuma perlu keterangan saja, kami cuma perlu informasi yang lebih terbuka. Ya. Kalau secara tertutup sepihak-sepihak begini, ini kan ya bagaimana informasi, oh kok tambangnya begini, ini bukan orang ketiga, bukan semata-mata. Kalau orang ketiga mungkin PT GBU yang orang ketiga, karena kita melawan ini cuma PT GBU. Menyikapi desakan masyarakat Romang ini, Gubernur Maluku Said Assagaf akan bertemu dengan pimpinan PT Gemala Borneo Utama dan meminta Universitas Pattimura untuk mengkaji, memastikan apakah aktivitas perusahaan tambang di Pulau Romang selama ini berdampak positif atau negatif. Yang paling banyak disoroti ya terkait dengan kehadiran perusahaan tambang ya, ada pro kontrak ya. Karena itu saya tidak mau mengambil risiko karena ini lingkungan mahal. Ya, lingkungan sangat mahal. Saya harus, kalau saya ambil langkah salah, saya berdosa. Ya, saya ambil Unpati. Ya, perguruan tinggi yang punya ilmu, orang-orang pintar untuk bisa meneliti kebenaran adanya kerusakan lingkungan, ya. Rumput laut mati, cengkeh mati akibat kehadiran perusahaan tambang tersebut. Ya, saya minta kalau Unpati sudah putuskan tidak ada permasalahan lagi, semua harus tunduk. Pada pertemuan ini juga Gubernur Maluku Said Assagaf menepis isu yang berkembang jika dirinya akan memindahkan masyarakat Romang ke Pulau Wetar. Menurut Assagaf, dirinya tidak pernah menginstruksikan lisan maupun tulisan bahwa masyarakat Romang dipindahkan ke Wetar. Gubernur memerintahkan pihak keamanan untuk mencari dan menangkap mereka yang telah menyebar isu tersebut. Pada pertemuan ini, Gubernur Maluku Said Assagaf didampingi sejumlah SKPD di lingkungan kerja Pemda Maluku. Para SKPD sengaja diikut sertakan untuk mendengar aspirasi masyarakat Maluku Barat Daya terkait permasalahan yang dihadapi pada masing-masing bidang. Dari Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Antar Nusa. Lebih dari 400 sekolah milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen YPPK JBC Tanala Ambon akan dirampingkan menjadi kurang lebih 100 sekolah. Perampingan itu dilakukan dengan menyerahkan sejumlah sekolah untuk dikelola pemerintah maupun bergabung dengan yayasan lain. Sebanyak 443 sekolah milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen YPPK Ambon mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA tersebar di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Jumlah guru maupun pegawai yang bertugas pada sekolah yayasan ini mencapai 1.000 lebih dan hanya 26 guru tetap. Pihak yayasan mengaku terkendala pembiayaan sekolah tersebut
baik dari sisi belanja guru maupun pengembangannya. Untuk itu ke depan yayasan merencanakan perampingan maupun kerjasama dengan yayasan lain untuk mengelola sekolah-sekolah itu. Dari 400 lebih sekolah ini akan dirampingkan hingga menjadi kurang lebih 100 sekolah. Ratusan sekolah utamanya TK maupun SD akan diserahkan ke pemerintah untuk dinegrikan. Hal ini diakui Ketua MPH Sinode GPM Pendeta A.J. Swerinusa pada pembukaan rapat tahunan YPPK Dr. JB Sitanala Senin pagi. Ketua Sinode menyatakan dengan adanya program perampingan ini, maka sekolah-sekolah binaan yayasan tersebut lebih terfokus dalam peningkatan mutu pendidikannya. Kita punya sekolah-sekolah itu cukup banyak, ada sekitar 400-an lebih. Dan itu di wilayah-wilayah terpencil. Dan dari sisi pendanaan dan perencanaan pengembangan sekolah kami punya kemampuan yang terbatas. Karena itu kami berpikir untuk kami melakukan merger dengan pemerintah atau kementerian, tidak apa-apa. Dan sekarang ini kami mengambil keputusan untuk perampingan itu demi untuk mengejar kualitas. Bisa saja terjadi dalam 5 tahun ini dari 400-an sekolah bisa tinggal sekitar 100 lebih. Ketua YPPK JB Sitanala Pendeta Jen Noya menyatakan proses perampingan dan penggabungan sejumlah sekolah ini akan diawali dengan studi kelayakan. Sekolah-sekolah yang dirampingkan ini adalah sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Perampingan itu menurutnya sudah direncanakan sejak lama, namun baru akan dibahas pada Raker YPPK tahun ini. Akan ada studi kelayakan dulu, jadi pengkajian itu akan dilakukan secepatnya, sehingga dalam tahun pertama ini studi itu sudah selesai dan diawali dengan upaya perampingan dan diutamakan TK dan SD. Ya, sementara SMP yang selama ini memang lebih banyak berada di pusat-pusat kabupaten dan kecamatan itu mungkin akan dipertahankan. SMP dan SMA. Ya, ini akan dipercakapkan nanti di dalam rapat. Ya. Rapat kerja tahunan YPPK JB Sitanala diawali dengan ibadah yang dihadiri ketua-ketua cabang YPPK di sejumlah daerah. Nel Kilatu Saule Ongin Limba melaporkan. Panitia Pengawas Pemilu Panwasli Kota Ambon akan bekerja maksimal untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017 tahun 2017 mendatang. Panwasli juga akan bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polres Ambon untuk menangani masalah pelanggaran pemilu kada di Kota Ambon. Panitia Pengawas Pemilu Panwasli Kota Ambon telah siap untuk melaksanakan pengawasan terhadap tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2017 mendatang. Saat ini Panwasli Kota Ambon telah menyiapkan petugas pengawasan di 5 kecamatan di Kota Ambon. Dengan kekuatan petugas pengawasan dan dukungan anggaran dari pemerintah Kota Ambon, Panwasli bertekad untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap tahapan pelaksanaan pemilu kada Kota Ambon. Hal itu disampaikan Ketua Panwasli Kota Ambon Jen Latukonsina. Selain menyiapkan tenaga pengawasan, pihaknya juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri dan Polres Ambon. Hal itu bertujuan untuk bisa menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon nanti. Sehari 2 ke depan kita akan melakukan MOU dengan pihak kepolisian, Polres Ambon dan Pulau Liase dan Kejaksaan Negeri Ambon untuk sentra gakumdu, sehingga kemudian ada kasus-kasus pidana pemilu kami bisa kemudian bersama-sama untuk membahasnya apakah ini masuk ranah administrasi, etik atau pidana pemilu. Kalau pidana pemilu bisa ditingkatkan. Dalam perkembangan terbaru kan sampai dengan tingkat penyelidikan, bukan penyidikan saja, tingkat penyelidikan itu berarti kepolisian, kejaksaan, ditambah dengan kami khususnya kepolisian kejaksaan bisa melakukan melakukan penyelidikan untuk kemudian menggeledah ada bakal calon atau calon-calon tertentu yang kemudian melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu, dokumen-dokumen mungkin palsu dan sebagainya. Jadi itu perkembangan yang terkini dan kami sangat serius dan konsen untuk melakukan proses pengawalan demokrasi tingkat lokal ini, dan saya kira kapasitas kami untuk melakukan pengawasan itu ada, dan saat ini masih dalam pemutakhiran data pemilih. Dan
Panwasli Kota Ambon kata Latu Konsina jelang penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon oleh KPUD akan menyurati pasangan calon dan partai pengusung untuk menurunkan baliho dan spanduk yang dipasang di seluruh wilayah Kota Ambon. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penetapan baliho dan spanduk oleh masing-masing kandidat. Saat memasuki masa kampanye, penetapan baliho dan spanduk dari masing-masing calon juga akan diatur dan dipasang di tempat yang telah ditentukan oleh KPUD dan Panwas. Prida Raiman Hamzah melaporkan. Sam Latu Konsina yang akan maju sebagai calon wakil wali kota Ambon berkomitmen bisa bikin labe bersama pasangannya, calon wali kota Ambon Paulus Kastanya. Pernyataan Sam Latu Konsina itu disampaikan dalam tatap muka dengan warga yang ada di Kepala Air Desa Batu Merah. Bisa bikin lebih, menurut calon wakil wali kota Ambon Sam Latu Konsina adalah membuat dan merealisasikan program pro rakyat. Dalam tatap muka dengan warga yang ada di Kepala Air Desa Batu Merah, Sam Latu Konsina menguraikan program pro rakyat yang akan dilaksanakan bila dirinya terpilih memimpin kota Ambon bersama calon wali kota Paulus Kastanya. Program pro rakyat yang bisa bikin lebih diantaranya perluasan lapangan kerja yang meliputi peningkatan investasi bidang perdagangan dan jasa, pengembangan ekonomi dan industri kreatif, optimalisasi layanan prima perizinan, dan peningkatan kapasitas home industri berbasis bahari. Selain itu, dalam program pro rakyat yang diusung pasangan pantas juga dikedepankan tentang kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang akan terjangkau oleh masyarakat. Sementara dalam penataan pasar dan terminal yang layak, Sam Latu Konsina menyatakan akan merevitalisasi dan mengoptimalkan pasar tradisional di wilayah kecamatan. Revitalisasi fasilitas Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah menjadi pasar tradisional bercirikan modern, menata kembali sistem operasional pasar serta menata dan mengelola terminal sesuai dengan fungsinya. Dalam tatap muka dengan warga Kepala Air Desa Batu Merah, Sam Latu Konsina yang didampingi pengurus DPD PKS Kota Ambon juga meyakinkan warga setempat bahwa tidak akan direlokasi dari tempat domisili mereka sekarang. Fungsionaris DPD PKS Kota Ambon Mardin Wali menyatakan tatap muka dengan warga Kepala Air Desa Batu Merah yang difasilitasi pihaknya merupakan komitmen PKS untuk memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latu Konsina dalam Pilkada Kota Ambon mendatang. PKS sebagai partai pendukung dalam koalisi pantas dalam pemilu Februari 2017 ke depan akan berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin membawa kandidat bertemu dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Apabila mereka terpilih ke depan, aspirasi itu bisa dijalankan dengan baik dan masyarakat pun bisa bertatap muka langsung dengan kandidat, tidak melihat melalui slogan-slogan atau spanduk, tapi langsung bertemu, bertatap muka, mendengarkan langsung visi-misi mereka, program-program mereka ke depan sehingga lebih baik. Dalam memenangkan pasangan pantas dalam pilkada mendatang, DPD PKS Kota Ambon terus melakukan sosialisasi pasangan calon yang diusung dan visi misi yang akan dilaksanakan bila mereka nantinya terpilih. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Lohana Pesi dan Syarif Hadler, hari ini bersilaturahmi dengan Uskup Amboina. Silaturahmi untuk mencari masukan menghadapi pilkada yang damai dan demokratis. Kedatangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Lohana Pesi dan Syarif Hadler di Keuskupan Amboina didampingi oleh tim suksesnya. Tim diterima oleh Uskup Diosis Amboina Monsinyur PC Mandagi. Silaturahmi pasangan Paparisa baru dengan Uskup Diosis Amboina untuk mendiskusikan upaya mewujudkan pilkada damai dan sukses di Kota Ambon. Silaturahmi tidak secara khusus minta dukungan dari Uskup Amboina.
Paparisa baru justru menyampaikan program yang akan dikerjakan bila kelak terpilih menjadi wali kota Ambon untuk kedua kalinya. Bakal calon wali kota Ambon Risat Loana Pesi minta uskup mendoakan agar pilkada di kota Ambon dapat berlangsung sukses dan demokratis. Uskup Amboina Monsinyur PC Mandagi berjanji akan berdoa dari Vatikan agar pilkada di kota Ambon dan di seluruh Indonesia dapat berlangsung secara aman dan sukses. Menurut Mandagi, pilkada membutuhkan perjuangan. Setiap orang ataupun kandidat harus berjuang dengan keras, jujur dan tulus untuk mencapai tujuan. Menurut uskup, tidak sedikit calon pemimpin yang berusaha mencari kekuasaan dengan tidak jujur. Mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Politik, kata uskup, terkadang diwarnai dengan dusta dan mengorbankan persatuan dan persaudaraan. Paparisa baru akan terus membangun silaturahmi dengan semua elemen bangsa di kota Ambon untuk mengomunikasikan program mendesak bagi masyarakat di kota Ambon 5 tahun mendatang. Julius Padonan dan Junedi Asril melaporkan. Panitia Hari Ulang Tahun PT Bank Maluku Maluku Utara ke-55 Sabtu kemarin menggelar pertandingan bola voli antar klub. Sekitar 36 klub mengambil bagian dalam event ini. Wasit pertandingan voli yang saya banggakan. Pertandingan bola voli yang dilangsungkan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun PT Bank Maluku Maluku Utara ke-55 digelar di lapangan Patimura Park. Event ini sengaja dilombakan sebagai tempat menyalurkan hobi khususnya bagi jajaran PT Bank Maluku Maluku Utara. Selain itu, event ini juga bisa dijadikan sebagai ajang memperkuat silaturahmi dan persaudaraan serta kebersamaan. Sekitar 36 klub ikut berpartisipasi dalam pertandingan ini, di antaranya 26 klub putra dan 10 klub putri. PT Bank Maluku Maluku Utara berkeinginan agar lewat event ini terjaring atlet-atlet bola voli muda berbakat untuk dibina dan dikembangkan. PLT Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara, Arif Burhanuddin Waliulu mengatakan, pertandingan bola voli merupakan ajang kompetisi olahraga yang diperuntukkan bagi klub bola voli yang ada di kota Ambon dan sekitarnya. Melalui kompetisi ini, Arif Burhanuddin Waliulu mengajak klub yang berpartisipasi untuk membangun sportivitas di lapangan agar kompetisi ini berjalan mulus. Dari kegiatan ini pula dapat menumbuh kembangkan minat dan bakat para atlet voli di Maluku. Terkait hari ulang tahun, dirinya berharap PT Bank Maluku Maluku Utara dapat terus berkembang dengan menghasilkan perubahan serta inovasi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di dalam HUT ini kita merupakan kebudayaan kami, kebudayaan Bank Maluku Utara untuk menumbuh kembangkan, mencari bibit dari putra dan putri bola voli Kota Ambon untuk ke jenjang yang lebih bagus. Ini kebudayaan kami dengan adanya sekaligus kita memperingati hari HUT yang ke-55. Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, event olahraga bola voli selain sebagai wahana untuk menyiapkan bibit-bibit atlet bola voli yang handal, juga mengukur tingkat kemampuan atlet. Melalui event ini, Latuheru mengharapkan bakat dan kemampuan para atlet dapat terus dibina dan dikembangkan untuk mengikuti kejuaraan pada ajang yang lebih besar. Ini juga event yang akan dipakai untuk mereka melihat bibit. Kalau memang ini berhasil, mereka ini juga akan dipersiapkan mewakili Kota Ambon untuk mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang ketiga yang akan dilaksanakan di Buru Selatan. Rahmala Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Penyelamatan lingkungan menjadi isu strategis yang perlu disikapi berbagai kalangan. Isu strategis ini diusung Wadah Pelwata Jemaat GPM Rehobot dalam merayakan HUT yang ke-25 tahun 2016. Pelestarian lingkungan hidup tidak pernah usai diperbincangkan. Setiap perilaku hidup yang bersumber dari lingkungan menjadi isu sentral karena berdampak bagi konsistensi penyelamatan lingkungan hidup. Isu penyelamatan lingkungan dari pencemaran ini diangkat jadi tema Hari Ulang Tahun ke-25
Wadah Pelwata Jemaat GPM Rehoboth. Melalui tema ini, seluruh anggota Pelwata bertekad untuk bersama elemen masyarakat menjaga lingkungan dari pencemaran. Wujud kepedulian ini diperlihatkan dalam kegiatan HUT Perak Wadah Pelwata Jemaat GPM Rehoboth yang digelar Sabtu kemarin. Menurut Sekretaris Pelwata Betabara 1 Debbie Tumuri, momentum HUT Perak tahun 2016 ini menjadi kekuatan bagi anggota Wadah Pelwata untuk membangun kualitas bergereja dalam pelayanan sosial, sesama, dan lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan akan selalu disuarakan bagi anggota wadah agar bisa ditularkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu yang difokuskan yakni terkait pengelolaan limbah. Persoalan ini perlu disikapi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Komitmen kami sebagai perempuan Betabara, pelayanan perempuan Betabara 1, yaitu bahwa kebersamaan yang berkualitas, artinya kebersamaan yang dipupuk selama ini mestinya menjadi kekuatan bagi kita membangun kualitas perempuan gereja, baik di dalam pelayanan maupun di dalam pelayanan sosial, pelayanan terhadap sesama, terhadap lingkungan. Itu menjadi perhatian kita, menjadi concern. Itu yang menjadi tema kita. Selain bentuk sosialisasi, nantinya Wadah Pelwata juga akan mengadakan pelatihan khusus bagi ibu-ibu di lingkungan sektor. Pelatihan khusus ini melibatkan para pemerhati lingkungan serta kalangan akademisi. Resepsi perayaan HUT Perak Wadah Pelwata yang dilangsungkan Sabtu kemarin diisi dengan ibadah syukur serta ramah tamah dengan seluruh majelis pembina pelayanan perempuan Betabara 1. Minggus Noya Abdul Yasser melaporkan. Marilah kita berdamai. Di hari jadi yang ke-25 pelayanan perempuan Betabara 1 Jemaat GPM Rehoboth menggelar bazar produk hasil bumi dan industri kreatif. Kegiatan bazar ini melibatkan jemaat dari kabupaten. Kegiatan bazar hasil bumi dilangsungkan Wadah Pelayanan Perempuan Betabara 1 Jemaat GPM Rehoboth Sabtu kemarin digelar di area kantor klasis Pulau Ambon. Bazar ini digelar dalam rangka mewarnai hari ulang tahun yang ke-25 Pelayanan Perempuan Betabara 1 Jemaat GPM Rehoboth. Dalam bazar dijual berbagai hasil bumi berupa komoditas sayuran, umbi-umbian, dan komoditi lainnya. Selain komoditi didatangkan dari Kabupaten Seram bagian Barat, sebagiannya diambil dari hasil kebun yang dikelola anggota jemaat. Menurut Kasubdit Pekabaran Injil dan Komunikasi Pelayanan Perempuan Betabara 1 Jemaat GPM Rehoboth, kegiatan bazar sengaja diadakan untuk menampilkan produk hasil bumi yang dikelola warga jemaat. Dari kegiatan ini juga sekaligus membantu pemasaran hasil bumi maupun industri kreatif yang mulai dikembangkan di lingkungan Jemaat GPM Rehoboth. Hasil keputusan sidang klasis Pulau Ambon yang mengacu juga pada DIP dan RIP GPM, di mana klasis-klasis yang kuat atau klasis-klasis di pusat-pusat kota itu punya tanggung jawab untuk membantu memasarkan hasil-hasil produksi, hasil-hasil kebun yang dihasilkan oleh klasis-klasis yang ada di pusat-pusat pertumbuhan. Dan kali ini klasis Pulau Ambon bekerja sama dengan klasis Seram Barat Biru. Dan kegiatan ini juga merupakan satu realisasi dari keputusan sidang klasis Pulau Ambon Soya. Selain menjual produk hasil bumi, dalam bazar ikut dijajakan hasil produk keterampilan yang dibuat anggota pelayanan perempuan Betabara. Produk yang ditampilkan berupa kerajinan khas lokal yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Hasil produk ini disesuaikan dengan tema HUT yang diusung, yakni berdamai dengan sesama dan lingkungan, pencerminan kualitas hidup perempuan gereja. Minggus Noya dan Abdul Yasser melaporkan.